Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube gua, Rider Gabut. Sore hari ini gua mau berangkat kerja. Sekalian gua mau ngasih tahu sedikit tentang plus minusnya make cover tangki model R1 apa sih. Mungkin teman-teman ada yang mau masang cover tangki gitu kan, tonton dulu video ini. Jadi sebelum teman-teman masang cover tangki model R1, jadi teman-teman bisa tahu dulu nih plus minusnya apa nih. Jadi ntar biar nggak kaget gitu. Soalnya gue pribadi gitu kan, gue tuh nggak nyari tahu plus minusnya dulu gitu. Yang gua tahu tuh cuman tampilannya doang keren gitu kan. Pokoknya yang gua tahu tuh kelebihannya doang lah, kekurangannya gua nggak pikirin gitu kan. Makanya buat temen-temen yang mau masang cover tangki model R1 yang kayak gue ini, harus tahu dulu nih apa aja nih kekurangannya nih. Teman-teman harus udah siap belum gitu. Karena jangan kayak gua gitu kan, pokoknya gua masang tuh pokoknya wah tampilan makin oke dah, gua nggak bikin kekurangannya gitu. Pas ketika udah masang, wah itu benar-benar kagok sih sumpah. Kita harus nyesuaiin gitu. Kita bahas yang pertama sih kekurangannya dulu ya. Kekurangannya sih yang pertama menurut gua, kita harus ngerubah stang. Ngerubah stangnya bukan ngerubah dalam arti dirubah, pokoknya lu stangnya ini kan gua standar nih ya kan, model pokoknya masih standar gitu. Lu mau nggak mau lu harus lebarin sedikit gitu, lu naikin gitu supaya biar nggak belok kena, maksudnya biar enak lu beloknya gitu. Ntar gua kasih tahu, ada fotonya sedikit, ada fotonya ntar gua kasih tahu gua kalau stangnya masih standar kayak gini beloknya dapatnya berapa derajat. Ntar gua cantumin fotonya. Terus juga pas ketika belok ini nih kena nih gitu. Jadi pas kalau misalnya kita begini nih, otomatis lengan sini lu nih kena. Nah jadi di situ lu harus nyesuaiin gitu. Lu harus bisa nyesuaiin. Makanya teman-teman yang mau masang nih perhatiin dulu nih gitu kan. Kalau menurut gue sih enaknya sih maksudnya digeser naikin dikit gitu. Kalau menurut gue sih mungkin gitu kan. Gue belum coba, ini masih bawaannya masih ini standar. Aduh, macet banget lagi. Sekarang Sabtu, rame. Terus yang kedua tuh menurut gua di tangki. Jadi lu setiap buka tangki tuh kan, kalau yang standarnya lu buka lebar bisa kan. Nah kalau ini nggak lebar gitu. Jadi otomatis kalau lu misalnya lu mau ngisi bensin, lu harus lu tahan gitu. Maksudnya harus lu pegangin tutupnya. Kalau nggak dipegangin kayak gitu ya otomatis tutupnya bakalan jatuh.
karena dia keganjel sama yang ini nih. Gue juga ada fotonya, ntar gue cantumin lagi. Kalau misalnya ini lu apa namanya, tempat isi bensin lu dibuka, tutup bensin dibuka gimana, gue kasih tahu fotonya. Itu udah dua ya, itu udah dua. Terus kita yang ketiga mau belok. Belok kita itu bener-bener dapetnya dikit banget, sumpah. Apalagi apalagi tuh kalau misalnya lu di gangan gitu kan, di gangan kecil, lu mau muter balik, itu dapetnya dikit banget. Makanya yang tadi gue bilang yang pertama tuh, lu mau nggak mau harus lu geser stangnya sedikit supaya lebih enak. Kalau misalnya lu buat muter balik atau buat di tikungan gitu, itu lebih enak gitu. Karena kalau kita belok gitu kan, kalau kita masih di stang standar, ini mentok sama ini nih, sikut ini lu nih mentok. Ntar coba kalau ada belokan, ntar gue kasih tahu. Terus yang ketiga, yang keempat ya, yang keempat tuh itu jok lu nih, jok lu yang lu dudukin nih, mau nggak mau itu dimundurin sedikit, otomatis itu baut di jok tuh ada tuh, ntar gue kasih tahu. Baut di jok tuh otomatis dibor lagi tuh sedikit tuh, jadi lubangnya tuh dimajuin sedikit gitu. Nanti contohnya gue kasih tahu lagi, gue ada fotonya, ntar gue kasih lihat. Jadi gitu, kalau misalnya nggak kita gituin ya, itu nggak nyangkut gitu. Itu dia, makanya teman-teman yang mau masang gitu kan, ya harus terima resiko gitu. Karena gue pribadi waktu gue baru pertama masang itu gue sempet komplain dah, mas nggak usah dibor mas, terus nggak bisa mas, ini harus dibor gitu kan. Emang soalnya dia rada mundur sedikit gitu. Akhirnya dicoba, enggak diakalin, nggak bisa mas, gue gituin kan. Terus kata dia nggak bisa mas, ya udah coba dulu deh saya akalin bisa apa enggak. Coba akhirnya nggak bisa, ya udah otomatis gue harus pasrah lah. Nah, itu dia. Makanya buat teman-teman yang mau masang, tonton dulu video ini supaya teman-teman nggak kaget ketika masang. Kalau kelebihannya ya pasti udah teman-teman pasti banyak lah yang tahu. Kalau misalnya terjadinya crash, amit-amit gitu kan, terjadinya crash, tangki original kita aman, nggak lecet, nggak apa gitu kan, nggak hancur. Terus tampilannya juga kelihatannya makin oke ya kan, makin kece, makin gemuk gitu. Karena kenapa gue pakai cover tangki, gue nyesuaiin sama windshield gue sama cover belakang gue. Soalnya kan ya depanan udah look banget nih gue kan, belakang juga gue pakein cover juga kan, belakang bodi belakang gue pakein cover, looknya juga udah kelihatan. Masa ya tangkinya gitu sih gitu kan, tahu sendiri teman-teman, tangki GSX tuh semana sih kecil banget kan. Makanya kenapa gue pasang ya karena kayak gitu. Sama kalau misalnya kita terjadinya crash, aman gitu sih. Tapi ini yang model R1 ya, tangki yang model R1 ya. Cuman kalau tangki-tangki yang cover tangki yang lain, gue belum tahu sih, maksudnya sama yang gue alamin kayak gini apa enggak gitu. Kalau misalnya ada yang tahu, coba komen di bawah. Kira-kira pakai cover tangki yang model GP, yang model
apa gitu, sama apa enggak yang kayak gue alamin. Siapa tahu ya teman-teman ada yang tahu gitu, bisa komen di bawah. Kayaknya di depan ada putaran balik. Ntar gua kasih tahu nih. Kalau kita putar balik gimana? Kita tuh otomatis ngambilnya jauh. Jadi kayak mobil tuh, kita muter jauh banget. Pasti kan kalau teman-teman mungkin yang pakai gesek ya, kalau masih pakai cover yang ori pasti enak kan beloknya kan. Walaupun sedikit, cuman nggak terlalu sedikit banget gitu. Kalau pakai cover tangki beda gitu. Makanya di sini gue mau ngasih tahu kekurangan sama kelebihan pakai cover tangki ini. Karena otomatis kita ngerubah tampilan motor, pasti ada plus minusnya lah. Nanti juga bakalan gue bahas satu-satu part gua plus minusnya apa. Nih di depan ada putaran balik. Nanti kita coba lihat semana sih dapetnya gitu. Nanti teman-teman yang masih make cover tangki bawaan bisa lihat gitu. Maksudnya bisa samain dah semana sih beloknya gitu. Nih, ini putaran balik. Nih, tuh kena tuh. Jadi tangan gue tuh kena. Jadi lengan gue tuh kejepit gitu. Bisa dilihat sendiri kan. Jadi gue udah bahas kelebihan sama kekurangan sama kelebihannya. Mungkin teman-teman mungkin teman-teman yang ada yang lebih tahu, ada yang bisa komen di bawah. Gua akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.